Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 3 pengusaha dengan 12 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Indonesia tentu punya banyak pengusaha sukses yang sering masuk ke daftar orang terkaya. Di antara mereka, ada beberapa pengusaha yang ternyata punya banyak perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, beberapa pengusaha ini bahkan ada yang mempunyai lebih dari 5 perusahaan yang sudah IPO. Nah, pada video ini saya hanya akan membahas 3 orang saja. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Pengusaha pertama Antoni Salim. Berdasarkan laporan tahun 2019, Antoni Salim berusia 70 tahun. Beliau mempunyai kepemilikan saham di beberapa perusahaan berikut ini. 1. PT Indofood atau INDF. Antoni tercatat mempunyai saham sebanyak 1,32 juta lembar atau hanya 0,02% saja di perusahaan ini. Namun, seperti yang kita tahu bahwa pemegang saham mayoritas INDF adalah First Pacific Investment yang mana dihandle oleh beliau juga. Jadi sebenarnya, beliau juga merupakan pemegang saham mayoritas INDF, hanya tidak menggunakan nama pribadi. Di INDF, beliau memegang jabatan sebagai direktur utama. Kedua, PT Indofood CBP Sukses atau ICBP. Perusahaan ini merupakan anak usaha INDF, di mana INDF juga menjadi pemegang saham mayoritasnya dengan porsi 80,53%. Nah, masih berkaitan dengan poin sebelumnya, karena ICBP merupakan anak usaha INDF, berarti Antoni Salim juga secara tidak langsung merupakan pemegang saham mayoritas ICBP, bukan? Di ICBP, beliau juga memegang jabatan sebagai direktur utama. 3. PT Indo Retail Makmur Internasional atau DINET. Kepemilikan Antoni Salim di perusahaan ini adalah 25,30% atau 3,58 miliar lembar saham. Berbeda dengan 2 perusahaan sebelumnya yaitu INDF dan ICBP, pada perusahaan ini beliau tidak memegang jabatan apapun, baik komisaris maupun direksi. Sebagai informasi, pemegang saham mayoritas DINET adalah Hanawel Group sebesar 39,35% dan PT Megah Era Raja 27,10%. Itu artinya, Antoni Salim menduduki peringkat ketiga dengan porsi kepemilikan sebanyak 25,30%. Bagi yang belum tahu, kepemilikan masyarakat untuk saham ini juga termasuk rendah, hanya 8,25% dari total saham perusahaan. Itu artinya, lebih dari 90% saham ini dimiliki hanya oleh 3 pemegang saham mayoritas tersebut. Pengusaha kedua, Garibaldi Thohir. Berdasarkan laporan tahun 2019, Garibaldi Thohir berusia 54 tahun. Beliau mempunyai kepemilikan saham di beberapa perusahaan berikut ini. 1. PT Adaro Energi atau ADRO. Garibaldi tercatat mempunyai saham sebanyak 1,97 miliar lembar atau 6,18% di ADRO. Beliau juga memegang jabatan sebagai presiden direktur. Itu artinya, beliau masih memimpin langsung perusahaan yang dimilikinya. Selain beliau, ternyata ada juga top manajemen lain yang mempunyai kepemilikan di saham ini, yaitu Edwin Surajaya 3,29% yang merupakan presiden komisaris. Ada juga Insinyur TP Rahmat 2,54% yang menjabat sebagai wakil presiden komisaris. Kedua, PT Merdeka Cooper Gold atau MDKA. Kepemilikan saham Garibaldi di perusahaan ini adalah 1,79 miliar lembar atau 8,20%. Beliau juga memegang jabatan sebagai komisaris di MDKA. Selain beliau, ternyata PT Saratoga Investama juga menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan ini dengan komposisi 19,13%. Sebagai informasi, Bapak Edwin Suryajaya juga menjadi presiden komisaris di perusahaan ini. 3. PT Surya Esa Perkasa atau ESA. Perusahaan ketiga yang dimiliki oleh Pak Garibaldi adalah ESA. Beliau punya kepemilikan sebanyak 3% atau 429 juta lembar di perusahaan ini. Posisi top manajemen juga dijabat dengan status sebagai komisaris perusahaan. Sebagai informasi, Bapak TP Rahmat juga menjabat sebagai wakil presiden komisaris perusahaan ini dengan kepemilikan 4,43%. Dari ketiga perusahaan yang sudah kita bahas tadi, tersirat bahwa Bapak Garibaldi, Pak Ewin, dan Pak TP Rahmat merupakan rekan bisnis yang saling bekerja sama di berbagai perusahaan yang dimilikinya. Pengusaha ketiga, Haritanu Sudibjo. Konglomerat berusia 54 tahun ini mempunyai beberapa perusahaan publik yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Berikut ini beberapa perusahaannya. 1. PT MNC Investama atau BHIT.
HT tercatat mempunyai saham sebanyak 12,16 miliar lembar atau 3,32%. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah HT Investment Development sebanyak 19,74%, yang mana kita ketahui perusahaan tersebut juga dinakodai oleh Pak Hari. Beliau juga memegang jabatan sebagai komisaris utama di MNC Investama. Selain itu, istri dan anak HT juga menjabat sebagai komisaris di perusahaan ini. Di sini kita bisa melihat bahwa keluarga HT terlibat langsung dalam memimpin perusahaan dan besar kemungkinan nantinya menjadi penerus HT itu sendiri. Kedua, PT Global Mediacom atau BMTR. Pemegang saham mayoritas BMTR adalah MNC Investama dengan porsi 49,99% atau 7,48 miliar lembar. Perusahaan ini sudah kita bahas di poin 1 tadi, sehingga tidak perlu lagi untuk dibahas. Secara tidak langsung berarti HT juga merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan dengan kode saham BMTR ini. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Global Mediacom, yang berarti masih memimpin secara langsung perusahaan yang dimilikinya. Ketiga, PT Media Nusantara Citra atau MNCN. Melanjutkan poin kedua, pemegang saham mayoritas MNCN adalah PT Global Mediacom dengan porsi 55,94%. Dari sini kita bisa melihat hierarki grup MNC, di mana BHIT yang menjadi induk dan mempunyai kepemilikan saham BMTR. Kemudian, BMTR mempunyai kepemilikan saham MNCN. Di perusahaan ini, HT memegang jabatan sebagai Presiden Komisaris. Keempat, PT MNC Vision Networks atau IPTV. Sama seperti MNCN, IPTV juga dimiliki oleh PT Global Mediacom dengan porsi 66,83% atau 25,60 miliar lembar saham. Berbeda dengan 3 perusahaan sebelumnya, di perusahaan ini HT tidak memegang jabatan, baik sebagai komisaris maupun direksi. Kelima, PT MNC Capital Indonesia atau Backup. Perusahaan ini mempunyai level yang sama dengan PT Global Mediacom atau BMTR, di mana pemegang saham mayoritasnya adalah PT MNC Investama dengan porsi 53,79%. HT juga tidak memegang jabatan komisaris maupun direksi di PT MNC Capital Indonesia. Namun, anak HT dengan nama Jessica Tanusudibjo memegang jabatan sebagai direktur di perusahaan ini. Keenam, PT Bank MNC Internasional atau BABP. Melanjutkan poin nomor 5, pemegang saham mayoritas BABP adalah MNC Capital Indonesia dengan porsi 50,43% atau 12,77 miliar lembar. Pada perusahaan ini, HT juga tidak memegang jabatan posisi komisaris maupun direksi. Begitu juga dengan anak-anaknya. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu semua. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan Analyst Report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Thank you.